Belum lagi, alam semesta kita bisa berubah menjadi tempat yang lebih liar dari yang kita kira. Penemuan astronomi baru-baru ini menunjukkan bahwa miliaran planet mirip bumi tersebar di seluruh galaksi kita, yang hanya merupakan salah satu dari miliaran galaksi di alam semesta. Kehidupan dapat eksis secara melimpah di luar tata surya kita, berdasarkan dua fakta sederhana. Pertama, unsur-unsur kimiawi kehidupan, seperti nitrogen, hidrogen, dan oksigen, tersebar luas di alam semesta. Demikian pula dua senyawa utama kehidupan di bumi, air cair dan karbon organik. Kedua, kita tahu bahwa kehidupan ada di bumi sangat awal dalam sejarahnya, segera setelah planet terbentuk, yang menunjukkan bahwa begitu kondisinya tepat, kehidupan muncul dengan mudah dan cepat. Jika asal-usul kehidupan tersebar luas, maka kehidupan yang kompleks juga akan tersebar luas. Dan kita mungkin berharap menemukan lebih dari sekedar mikroba bersel tunggal di luar sana. Kehidupan alien yang cerdas mungkin muncul dan kemudian menghilang. Beberapa mungkin telah bermigrasi ke planet lain atau sistem bintang untuk menghindari murka bintang mereka yang sekarat. Ada satu aturan yang harus seragam di seluruh alam semesta untuk kehidupan apapun, dan itu adalah survival of the fittest. Kehidupan beradaptasi dengan lingkungannya dan berkembang seiring informasi diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan sekarang, para ilmuwan sekarang mencoba meletakkan ilmu tidak hanya tentang bagaimana kehidupan seperti yang kita tahu akan berbeda di luar angkasa, tetapi juga seperti apa kehidupan eksotis yang terbuat dari bahan kimia lain. Di planet manapun di semesta, hukum fisika dan kimia akan tetap sama seperti di sini, karena hanya ada sedikit cara untuk mengalahkan fisika. Bahkan di planet mirip bumi akan ada batas fisik serupa yang mengarah pada evolusi kehidupan yang serupa dengan yang kita miliki di bumi. Hanya ada begitu banyak cara seseorang dapat melihat, mendengar, berjalan, berenang atau terbang secara efisien, dan seleksi alam sebagian besar akan menyingkirkan rancangan tubuh yang tidak efisien, seperti yang terjadi di planet ini. Serangan asteroid dan jilatan api matahari adalah beberapa tantangan kosmik yang bahkan harus dihadapi oleh peradaban alien. Dan dengan mengatasi tantangan kosmik, hanya spesies terkuat yang akan bertahan dan berkembang menjadi peradaban maju. Peradaban saat ini telah melampaui kebutuhan energinya dari bintang-bintangnya dan bermigrasi ke sistem bintang yang berbeda. Peradaban yang mungkin mengetahui keberadaan kita, tetapi memilih untuk mengabaikan kita karena kita tampak primitif bagi mereka. Tetapi ada suatu masa ketika peradaban yang sama berdiri di tempat kita berdiri hari ini, dan dengan demikian, mereka mungkin telah mengirimi kita sinyal radio ribuan tahun yang lalu yang kita terima hari ini. Sinyal yang menentang logika, sinyal yang tidak dapat dipahami oleh sains awal kita, sinyal yang belum mencapai kita dari sisi lain Bima Sakti dan seterusnya. Ini memberitahu kita bahwa ruang angkasa sangat besar. Sangat besar. Bahkan, pesawat antariksa buatan manusia terjauh yang pernah dicapai berada di luar tata surya. Dan sekarang, teleskop pemburu alien telah menangkap sinyalnya. Apa yang sedang terjadi? Teleskop pemburu alien telah menangkap sinyal samar dan menarik dari Voyager 1. Ya, Anda mendengarnya kan? Diperbarui tahun lalu, Allen Telescope Array di California adalah serangkaian teleskop radio yang didedikasikan untuk pengamatan astronomi dan pencarian simultan untuk kecerdasan ekstraterestrial. Dan mengejutkan ketika ATA mendeteksi sinyal dari wahana Voyager 1, satelit NASA yang diluncurkan 45 tahun lalu yang saat ini berada di tepi luar tata surya, jauh di luar orbit Pluto. Susunan teleskop melakukan kontak dengan probe Voyager 1 pada 9 Juli, menggunakan 20 dari 42 antena parabolanya, yang masing-masing memiliki lebar lebih dari 20 kaki. Sangat menarik untuk dicatat bahwa sinyal melintasi jarak lebih dari 150 kali jarak bumi ke matahari. Dan, teleskop merekam data selama 15 menit, menurut pernyataan dari NASA, yang disimpan dalam sebuah disk. Pendeteksian Voyager 1, objek buatan manusia yang paling jauh, dengan Allen Telescope Array yang diperbarui merupakan tampilan yang luar biasa dari kemampuan dan kekuatan teleskop dan representasi dari kerja luar biasa yang dilakukan oleh tim ATA sejak awal memperbaiki program pada 2019,
kata tim itu dalam pernyataannya. Namun, menarik untuk dicatat bahwa pernyataan tersebut tidak memberikan informasi tambahan tentang sinyal yang ditangkapnya. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi saya merasa NASA kadang-kadang bisa bertindak sangat mencurigakan. Tetapi kami memahami bahwa pada jarak sekitar 14,6 miliar mil dari bumi dan keluar ke medium antar bintang, hal-hal yang salah dapat terjadi sampai batas tertentu, tanpa campur tangan manusia untuk menyelamatkan hari. Ditambah kapal penjelajah yang kini berusia 45 tahun, diluncurkan pada 1970-an. Jadi, ketika Voyager 1 mulai mengirimkan data telemetri alih-alih data telemetri pada Mei 2022, NASA mulai mengerjakan diagnosis dan perbaikan jarak jauh. Sekarang, berbulan-bulan kemudian, mereka menang. Voyager 1 kembali online dan berkomunikasi dengan sempurna, dengan kontrol darat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nyatanya, perbaikan tersebut ternyata relatif sederhana untuk NASA yang jaraknya miliaran mil dari pesawat luar angkasa. Tapi, pesawat luar angkasa itu kembali online dengan misteri baru. Pada pertengahan Mei, sistem onboard Voyager 1 yang bertanggung jawab menjaga antena penguatan tinggi mengarah ke bumi, yang dikenal sebagai Sistem Kontrol Artikulasi dan Sikap, atau AACS, mulai mentransmisikan data yang membingungkan alih-alih laporan biasa tentang kesehatan dan status pesawat ruang angkasa. Dari sudut pandang kami, tampaknya pesawat ruang angkasa telah mengembangkan sesuatu seperti aphasia versi elektronik, suatu kondisi yang mengakibatkan hilangnya kemampuan berbicara. Data tersebut mungkin muncul secara acak, atau mungkin tidak mencerminkan kemungkinan keadaan AACS, NASA menjelaskan dalam sebuah pernyataan sejak saat itu. Yang lebih membingungkan para insinyur, Voyager 1 tampaknya dalam kondisi sempurna meskipun ada laporan tentang status pesawat luar angkasa yang aneh. Sinyal radio dari kapal tetap kuat dan stabil, yang berarti antena masih mengarah ke bumi dan tidak dalam konfigurasi apapun yang diklaim AACS untuk NASA dalam laporan tersebut. Demikian pula, sistem sains Voyager 1 terus mengumpulkan dan mengirimkan data seperti biasa, tanpa keistimewaan yang sama yang memengaruhi AACS, dan apapun yang salah dengan AACS tidak menyebabkan kesalahan sistem perlindungan yang dirancang untuk menempatkan pesawat ruang angkasa dalam mode aman ketika ada kesalahan. Untungnya, para insinyur NASA mendiagnosis masalahnya. Dan dengan diagnosisnya, mereka bisa menggunakan obatnya. Ternyata AACS telah mulai mentransmisikan data telemetrinya melalui komputer onboard yang telah berhenti bekerja bertahun-tahun yang lalu. Shutdown komputer menghancurkan semua data. Yang harus dilakukan para insinyur NASA hanyalah mengirim perintah ke AACS untuk menggunakan komputer yang tepat untuk mengirim data ke rumah. Tantangan selanjutnya adalah mencari tahu apa yang menyebabkan AACS berpindah komputer. NASA mengatakan sistem itu mungkin telah menerima perintah yang salah dari komputer onboard lainnya. Meskipun mereka mengatakan itu bukan masalah utama bagi kesejahteraan Voyager 1 saat ini, pelaku sebenarnya perlu ditemukan dan diperbaiki untuk mencegah orang aneh di masa depan. Selama dekade terakhir, Voyager 1 telah menjelajahi ruang antar bintang di luar jangkauan medan magnet matahari kita. Medan tersebut sudah menawarkan sedikit perlindungan bagi pesawat ruang angkasa dari sinar kosmik dan radiasi antar bintang lainnya, sama seperti medan magnet bumi yang menawarkan perlindungan dari partikel berenergi tinggi dan radiasi dari matahari. Sinar kosmik diketahui mengganggu elektronik di bumi. Ketika salah satu partikel energik berkecepatan tinggi itu mengenai chip komputer, itu dapat menyebabkan kesalahan memori kecil yang bertambah seiring waktu dan masuk akal untuk mengharapkannya menjadi masalah bagi Voyager 1 komputer onboard juga. Misteri seperti ini biasa terjadi pada tahap misi Voyager ini, kata Manajer Proyek Voyager 1 dan 2, Suzanne Dodd, dalam pernyataan tertanggal Mei. Pesawat ruang angkasa kedua berusia hampir 45 tahun, jauh melampaui apa yang telah diantisipasi oleh para perencana misi. Kami juga berada di ruang antar bintang, lingkungan dengan radiasi tinggi yang belum pernah diterbangkan oleh pesawat ruang angkasa sebelumnya. Kita harus menunggu dan melihat bahaya baru apa yang akan dihadapi Voyager selanjutnya dalam perjalanannya,
dan penemuan baru apa yang menunggu. Menengok ke belakang, sudah 45 tahun sejak pesawat ruang angkasa Voyager NASA meluncur dari bumi, tetapi penjelajah kembar masih menelepon ke rumah dari miliaran mil jauhnya. Kami melakukan panggilan, "Halo, apakah Anda baik-baik saja?" Seminggu sekali, kata Suzanne. Check-in memberi Voyager 1 dan Voyager 2 kesempatan untuk berbagi lokasi tepat mereka di sisi lain heliosfer, wilayah jauh tata surya yang medan magnetnya melindungi bumi dan planet lain dari sinar kosmik galaksi. Dalam salah satu panggilan di bulan Mei ini, Voyager 1 mengirimkan sinyal yang membingungkan. Data dari komputer yang mengontrol orientasinya kembali sebagai bit yang campur aduk 1 dan 0, dan terus terlihat kabur. Ini seperti lampu cek engine menyala, tambah Bruce Wagoner, seorang insinyur JPL, yang mengawasi operasi pada misi Voyager. Kami tidak dapat mengisolasinya ke area tertentu. Komputer ini sangat penting karena menjaga antena komunikasi Voyager 1 mengarah ke bumi. Setiap kerusakan atau kehilangan daya akan memutus panggilan telepon jarak jauh manusia selamanya. Voyager 1 sekarang sangat jauh sehingga membutuhkan waktu hampir 22 jam untuk transmisi dari pesawat mencapai kita, bergerak dengan kecepatan cahaya. Mereka layak untuk ditunggu. Pengiriman tersebut mencakup data ilmiah yang berharga tentang medan magnet antar bintang, sinar kosmik, dan gelombang plasma. Transmisi dari Voyager diterima oleh Deep Space Network, trio antena radio kolosal di gurun Mojave, California, Australia, dan Spanyol. Mereka tersebar di seluruh dunia untuk memastikan bahwa setidaknya satu dari mereka dapat diarahkan ke titik manapun di langit. Ketiga situs tersebut memiliki antena sepanjang 230 kaki, dibuat khusus untuk mendengarkan Voyagers. Semakin jauh mereka pergi, semakin sulit bagi mereka untuk mendengar. Radio Voyager mentransmisikan sinyal hanya dengan daya 23 watt. Pada saat sinyal-sinyal itu mencapai bumi, mereka direduksi menjadi bisikan yang paling redup, hanya 1/1.000.000 watt. Pesawat ruang angkasa juga semakin lemah. Setiap tahun baterai mereka kehilangan daya hingga 4 watt, karena peluruhan plutonium-238, radioisotop yang menjadi bahan bakarnya. Bertahan hidup adalah serangkaian trade-off. Dengan sumber daya energi yang terbatas, apa yang bisa dikorbankan dan apa yang bisa dipertahankan. Dan untuk pembajakan komputernya yang tiba-tiba, mengapa Voyager 1 beralih pada awalnya masih menjadi misteri, dan satu hal yang layak dipecahkan, karena menunjukkan ada yang tidak beres di atas pesawat ruang angkasa.